Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 83. Cerita dimulai setelah melihat Gwampiong yang memakan jantungnya Jin Guayong. Hajin bergumam, inilah yang dikatakan oleh Harin. Ia mengatakan kalau itu adalah teknik yang terlahir dari jalan sesat yang sama sekali tidak manusiawi. Dia diciptakan oleh sejarah pada masa pertumpahan darah yang terjadi di istana mereka. Akan tetapi jika dilihat secara luas, maka teknik ini akan terhubung dengan istana binatang dan juga kultus demonik dengan garis yang sangat besar. Meskipun Harin mengatakan kalau teknik itu ada hubungannya dengan istana binatang dan juga kultus demonik, namun yang aku tahu bahwa kedua kelompok ini sama sekali tidak memiliki kesamaan apapun, terkecuali mereka adalah sebuah sekte yang telah membangun kekuatan mereka pada bagian selatan sungai Yangtze. Di saat itu Harin bertanya apakah di dalam kultus demonik terdapat sebuah teknik yang mampu menyerap esensi kehidupan orang lain. Mendengar pertanyaan itu, aku pun mengatakan kalau aku telah melihat sesuatu yang sangat mirip dengan teknik itu. Tetapi ini bukanlah seni demonik yang akan menyerap esensi kehidupan orang lain. Lebih tepatnya, aku telah merasakan sesuatu yang sangat mirip dengan melalui indraku. Itulah yang aku rasakan ketika aku berada di rumah Gwampiong. Ketika aku mengunjungi kediamannya, tiba-tiba saja aku pun merasakan kalau kekuatannya telah menjadi sangat kuat dan juga mengerikan. Namun bukan hanya kinya saja yang meningkat, akan tetapi yang aku rasakan kalau seni bela dirinya telah naik ke level yang lebih tinggi. Ketika mendengar penjelasanku, Harin pun mengatakan kalau itu adalah teknik yang disebut sebagai perpaduan dua jiwa yang sudah mencapai di atas level 3. Akan tetapi, teknik rahasia kekuatan kristal yang tidak lengkap akan menjadi seni bela diri jahat yang paling berbahaya. Hal itu disebabkan karena teknik itu begitu sulit sampai-sampai jika kau telah salah mengartikan tentang prinsipnya, maka kau akan menjadi makhluk demonik yang paling terburuk. Setelah memakan sampai habis semua organ dalam yang dimiliki oleh Jin Guayong, terlihat Gwampiong langsung memancarkan sebuah energi yang sangat mengerikan, sehingga ia pun telah terlahir sebagai makhluk demonik yang telah kehilangan akal sehatnya. Sambil menahan hembusan angin yang menerjang mereka berdua, Rion berkata, hal ini begitu sulit untuk dipercaya karena dia langsung memancarkan energi demonik dengan tempo yang sangat mengejutkan. Apakah ini adalah sebuah kekuatan yang baru saja ia dapatkan setelah memakan jantungnya tuan muda pertama? Karena Hajin merasakan kalau Gwampiong menjadi sangat berbahaya, ia pun langsung mengambil salah satu dari pedangnya dengan menggunakan telekinesis. Kemudian tanpa pikir panjang, ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya dengan sangat kuat untuk menghentikan pergerakan putra kedua. Di saat itu Hajin menyadari kalau Gwampiong telah menjadi makhluk demonik yang tidak bisa dikendalikan. Akan tetapi tebasan pedang yang dipancarkan oleh Hajin langsung menyebar begitu saja setelah berlawanan dengan energi yang dipancarkan oleh Gwampiong. Meskipun Hajin melancarkan serangannya hingga berkali-kali, namun tetap saja tidak ada satupun dari serangannya yang mampu menembus sebuah pertahanan yang digunakan oleh Gwampiong. Melihat serangannya yang sia-sia, Hajin berkata, kekuatan yang ia pancarkan sama seperti yang dimiliki oleh sang pemimpin istana binatang yang mendapatkan kekuatannya setelah membunuh muridnya sendiri. Ketika dia menyerap habis esensi kehidupan anak muridnya, ia pun langsung menciptakan sebuah perisai yang sangat kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Tepat di belakangnya, Rion berkata, wahai tuan muda, apakah posisi sebagai sang pewaris selanjutnya begitu menggiurkan sampai-sampai ia sama sekali tidak keberatan untuk menjadi orang gila? Hajin berkata, ada begitu banyak orang-orang yang jatuh demi mendapatkan kekuatan dan juga mempertahankan kekuasaan. Namun hanya saja ada sedikit orang yang menjadi gila seperti ini. Mendengar itu, Rion berkata, wahai tuan muda, akan lebih baik kalau kau memperkuat tekadmu agar kau tidak menjadi seperti bajingan itu. Kemudian Rion pun memalingkan pandangannya ke arah belakang setelah menyadari kalau pasukan Heavenly Demon telah datang untuk membantu mereka berdua. Mendengar itu, Hajin pun langsung menggunakan kekuatannya dan bersiap untuk melancarkan sebuah serangan kepada Gwampiong. Terlihat secara perlahan tubuhnya langsung melayang di udara. Lalu Hajin berkata, karena kita telah mengumpulkan para saksi, maka aku berpikir kalau aku harus menyelesaikan pertarungan ini sekarang juga karena dia sudah berubah menjadi seorang pengkhianat yang sesungguhnya.
Terlihat dengan sangat jelas kalau tubuhnya telah berubah menjadi merah darah, yang mana itu adalah energi demonik yang telah mencapai tahapan puncak ultimate demonik. Sambil memperhatikan Gwampiong, Hajin berkata, "Dasar bodoh, bagaimana mungkin kau bergantung kepada seni bela diri jahat yang sama sekali tidak akan bisa mengamankan posisimu sebagai sang pewaris, apalagi membawamu ke ranah ultimate demonik. Asal kau tahu, itu bukanlah jalan sejati dari seni demonik yang telah diajarkan oleh sang raja kepada kita." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menebaskan keempat bilah pedangnya kepada Gwampiong, yang mana itu adalah sebuah teknik yang disebut sebagai jiwa melayang menuju surga. Di saat itu, keempat pedangnya langsung melesat dengan kecepatan yang sangatlah luar biasa. Seketika itu juga, sebuah ledakan yang begitu dahsyat langsung menghantam tubuh Gwampiong, sehingga membuatnya sama sekali tidak sanggup untuk bergerak lagi dan tersungkur ke atas tanah. Pada keesokan harinya, terlihat Ma Dongpil langsung terbangun dari pingsannya setelah mendapatkan sebuah perawatan yang dilakukan oleh tim medis kultus demonik. Namun, Ma Dongpil langsung terdiam ketika melihat Gogu yang berdiri tidak jauh dari tempat tidurnya. Lalu Gogu berkata, "Sebaiknya kau beristirahat terlebih dahulu sampai lukamu benar-benar sembuh. Sebelumnya, para dokter mengatakan kalau kualitas energi demonik yang kau miliki sangatlah bagus, sehingga kau akan bisa menghunuskan pedangmu lagi dalam waktu 2 bulan. Setelah mengatakan itu, Gogu bergumam. Meskipun energinya agak keruh karena ia mengalami luka dalam, namun tetap saja dia adalah seniman bela diri yang cukup hebat. Ketika energi demoniknya telah meningkat, maka semua luka robek yang ia alami langsung mengerut begitu saja, dan ini sangatlah luar biasa. Saat mendengar Ma Dongpil yang bertanya bagaimana keadaan Harin dan juga Angwah, Gogu berkata, "Saat ini mereka berdua dalam situasi yang sangat baik tanpa mengalami sebuah luka. Mereka mengatakan kalau kau telah berusaha untuk melindungi mereka berdua dengan segenap kemampuanmu." Ma Dongpil berkata, "Ketika kami sedang berada di rumah Tuan Muda, tiba-tiba saja kami pun langsung diserang oleh para asasin yang sama sekali tidak dikenal. Jujur saja, sampai saat ini aku bertanya-tanya siapa sebenarnya mereka semua." Gogu berkata, "Untuk saat ini kita tidak usah membahas masalah itu karena yang lebih penting adalah keselamatan kalian. Namun akan lebih baik kalau kau mengucapkan rasa terima kasihmu kepada Putri Ketujuh karena dialah yang menyelamatkan kalian semua." Di saat itu, Putri Ketujuh telah berusaha untuk meyakinkan Putri Kelima dan juga Tuan Muda Keenam untuk mencari kalian pada seluruh wilayah istana. Dan hebatnya, mereka telah berhasil menemukanmu terlebih dahulu, bahkan sebelum aula utama dan juga pasukan Heavenly Demon. Jika saja mereka bertiga tidak berhasil menemukan kalian lebih awal, maka bisa dipastikan kalau kalian sudah mati di tangan para bajingan itu. Setelah menarik nafas panjangnya, Ma Dongpil bertanya kepada Gogu bagaimana kondisi Hajin setelah menyebarkan sebuah informasi tentang pengkhianatan putra pertama dan juga putra kedua. Gogu berkata, dia telah bertarung mati-matian melawan mereka sehingga kondisinya begitu buruk. Akan tetapi dia telah berhasil memenangkan pertarungan itu. Dan juga karena pertarungannya telah berjalan dengan begitu sengit, maka ia pun mengalami luka dalam cukup serius sebagai ganjarannya. Tetapi jika kau bertanya di mana Tuan Muda saat ini, maka kau harus tahu kalau dia telah berada di penjara untuk bertemu dengan Tuan Muda kedua yang ditahan di dalam sana. Cerita berpindah pada markas utama Aula Hukum Pidana. Terdengar Hajin berkata, "Seni bela diri yang menyerap esensi kehidupan orang lain memang memiliki efek samping yang paling buruk. Tidak peduli apa niatmu yang sebenarnya, tetapi semakin kau terlatih di dalam sebuah teknik yang kau sebut sebagai dual body itu, maka teknik itu akan membuatmu menjadi semakin gila. Apakah kau sadar dengan mentalmu yang sangat lemah seperti ini, maka kau tidak akan bisa bertahan dari teknik itu?" Jin Guayong adalah seseorang yang sangat jahat dan juga kejam karena dialah yang mengajarimu teknik itu. Akan tetapi tidak ada gunanya untuk membencinya karena pada akhirnya dirimulah yang memilih jalan itu. Dengan tatapan mata yang dipenuhi kebencian, Gwampiong berkata, "Apa yang kau lakukan? Mengapa kau tidak membunuhku di dalam pertarungan itu?" Dengan santainya Hajin berkata, "Untuk apa aku repot-repot membunuhmu sedangkan sebentar lagi kau akan mati? Bukankah kau menyadari kalau pengkhianatan adalah kejahatan yang sama sekali tidak bisa dimaafkan oleh kultus kita? Jadi, dengarkan aku baik-baik, karena kau telah resmi menjadi seorang pengkhianat, maka kau akan dibunuh dengan cara memenggal kepalamu." Cerita berpindah pada kediaman utama sang raja demonik, dan di dalam sana terdengar Yoseong yang berkata,
Meskipun saat ini situasinya masihlah begitu kacau, akan tetapi kami telah berhasil menstabilkan sebagian besar dari masalah ini. Dan aku rasa dalam waktu cepat semuanya akan berjalan dengan baik tanpa adanya kesalahan. Dan juga sama seperti yang Anda perintahkan, aku juga telah mengumumkan sebuah larangan kepada siapapun untuk meninggalkan kultus ini. Akan tetapi aku rasa hal ini akan menyebabkan sebuah kerugian yang sangat besar bagi kultus. Dengan santainya sang raja berkata, mereka yang terlibat di dalam situasi ini akan diminta untuk bertanggung jawab meskipun itu adalah putra ketiga. Mendengar perkataan sang raja, Yoseong bertanya apakah dia sudah bertemu dengan putra ketiga setelah terjadinya insiden itu. Saat mendengar sang raja yang mengatakan kalau mereka belum bertemu, Yoseong kembali bertanya apa yang akan direncanakan oleh sang raja. Sang raja berkata, yang aku inginkan adalah untuk bertemu dengan putra ketiga secara langsung. Jika dia bisa memberikan keyakinan kepadaku, maka situasinya akan berjalan seperti biasanya. Akan tetapi, jika dia tidak bisa meyakinkanku, maka minuman ini akan menjadi minuman terakhir yang bisa ia teguk. Aku rasa kalau kau akan paham dengan apa yang aku maksud. Namun tiba-tiba saja dari arah luar terdengar seorang penjaga yang mengatakan kalau tuan muda ketiga telah datang untuk menemuinya. Setelah diizinkan, terlihat pintu ruangannya langsung terbuka secara perlahan. Dan ketika Hajin memasuki ruangannya, seketika itu juga udara di dalam ruangan itu langsung terasa menjadi lebih berat. Lalu Hajin langsung berjalan menuju kepada sang raja karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepadanya. Melihat kedatangan Hajin, Yoseong berkata, wahai sang raja, jika kau ingin berbicara kepadanya secara empat mata, maka aku akan pergi sekarang juga. Menanggapi perkataannya, sang raja berkata, orang ini telah menciptakan sebuah pertikaian politik terburuk, bahkan sepanjang sejarah berdirinya kultus kita. Jadi, aku berpikir akan lebih baik kalau sang penyiasat harus mendengarkan percakapan ini dan memutuskan apakah dia harus dipenjara ataukah tidak. Mendengar perkataan sang raja, Hajin berkata, seperti biasanya kalau Anda begitu menakutkan. Sang raja berkata, bukankah kau sendiri yang sudah menyebabkan sebuah masalah yang sebesar ini? Seharusnya kau sudah tahu kalau memilih pengkhianatan sebagai sebuah cara untuk menyingkirkan para pesaingmu adalah kesalahan. Lantas, apakah kau tahu alasannya? Hajin pun berkata, aku tahu kalau aku telah salah dengan memilih metode ini. Bahkan aku juga telah menggunakan para eksekutif kultus demonik hanya untuk keuntunganku. Sang raja berkata, sebagian besar dari orang-orang yang berada di dalam kultus pastinya hanya melihat sebuah inti dari insiden ini. Pengkhianatan adalah kejahatan paling serius yang sama sekali tidak bisa dimaafkan dengan alasan apapun. Dan kau telah menggunakan metode ini sebagai senjatamu di dalam pertarungan para pewaris. Dan di saat yang bersamaan, apakah kau sadar kalau ini adalah pertarungan yang membuktikan kalau kau tidak memiliki kemampuan yang hebat untuk mendominasi semua orang? Dan apabila kau benar-benar memiliki kemampuan yang nyata dan juga akan bisa melakukannya, maka kau tidak perlu untuk mengambil sebuah resiko yang sebesar itu. Oleh karena itu, tidak peduli sematang apa persiapanmu, akan tetapi hal itu sama sekali tidak akan mudah untuk meyakinkanku. Sontak Hajin langsung terdiam, matanya berbinar. Ia berpikir kalau itu adalah perkataan yang begitu berat untuk ia dengar. Kemudian ia pun langsung mengambil sebuah gulungan yang ia selipkan di balik bajunya. Di saat itu Hajin mengatakan kalau sang raja harus membaca gulungan itu. Terlihat sang raja langsung mengambil gulungan itu dengan menggunakan telekinesis. Lalu ia bertanya kepada Hajin apa yang tertulis di dalam gulungan itu. Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin pun mengatakan kalau itu adalah sebuah pengakuan yang ditulis secara langsung oleh putra kedua. Pada sisi yang lain, Yoseong sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau Hajin akan membawa pengakuan itu kepada sang raja. Melihat sang raja yang membuka gulungan itu, Hajin kembali berkata, meskipun di saat ini dia hanya memiliki satu tangan, namun itu adalah tulisannya sendiri. Tetapi jika Anda masih tidak percaya kepadaku, maka Anda bisa memeriksanya secara langsung. Tanpa pikir panjang, sang raja langsung membacakan isi dari surat itu. Dan di dalam surat itu, Gwampiong berkata, wahai sang raja, jujur saja aku sama sekali tidak percaya diri untuk memenangkan pertarungan para pewaris. Hal itu disebabkan karena kemampuan kedua saudaraku telah berkembang dengan sangatlah luar biasa. Di saat itu, Jin Guayong telah menawarkan kepadaku sebuah cara bagaimana untuk bisa mencapai ranah ultimate demonik. Bahkan, di saat yang bersamaan, ia juga telah berjanji untuk memberikan posisi wakil sang pemimpin kepadaku.
Jadi aku pun langsung menerima tawarannya untuk berlatih bersama-sama. Akan tetapi karena kami tidak bisa memprediksi berapa lama kekuasaan sang pemimpin akan berjalan, namun belum sempat sang raja melanjutkan membaca surat itu, secara spontan Hajin langsung melanjutkan isi dari surat itu. Hajin berkata, maka kami pun mengambil kesempatan itu untuk membunuh sang pemimpin dengan menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai teknik sihir dual body. Dan pada akhirnya Jin Guayong telah tewas dan aku dipenjara karena aku telah membahayakan para pasukan Heavenly Demon, dan itu adalah kejahatan yang sangat besar. Kemudian karena aku sudah kehilangan kualifikasiku sebagai sang pewaris, maka aku pun menuliskan surat ini untuk mengakui tindakanku dan juga meminta ampun kepada sang raja. Mendengar perkataan Hajin yang menyambungkan isi dari surat itu, sang raja berkata, "Aku tidak menyangka kalau kau sudah mengingat semuanya isi dari surat ini." Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin berkata, "Tentu saja aku mengingatnya dengan jelas karena aku yang sudah menyuruhnya untuk menulis surat itu." Pada sisi yang lain, Yoseong bergumam, "Ini adalah sebuah pernyataan yang sama sekali tidak tahu malu karena kami telah mengetahui tentang kebenaran dari insiden itu. Namun tidak semua orang memiliki sebuah keberanian untuk mengatakan sesuatu yang seperti itu kepada sang raja. Itulah sebabnya aku begitu kagum kepada putra ketiga karena dia telah memiliki sebuah keberanian yang sangatlah luar biasa." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.